Hai Nana Lovers, apa kabar? Sehat semuanya ya. Yang udah masuk di kolom komentar kemarin, bikinkan video dong tentang proses pembuatan bolu pandan panggang yang super lembut. Nah, sekarang dituruti ya. Ini resepnya simple banget, tidak terlalu banyak makan biaya. Prosesnya juga gampang sekali dipraktekkan oleh siapapun ya. Untuk hasilnya dijamin lembut berhari-hari nih. Oke, untuk kalian yang penasaran gimana sih proses bikinnya, disimak ya videonya sampai habis. Nah, ini adalah bahan-bahan yang harus kita persiapkan dalam proses pembuatan bolu pandan panggang. Ada 3 butir telur utuh, lalu di sampingnya ada 2 kuning telur. Memang sengaja saya pisah ya wadahnya biar kalian jelas lihat videonya nih. Terus ini takaran gulanya 100 gram gula pasir, ini udah pas manisnya ya. Lalu di belakang ini ada 50 gram margarin, nanti dicairkan. Lalu 1 bungkus santan instan, mereknya terserah ya. Oke. Untuk pasta pandannya nanti kita akan pakai 1 sendok teh saja. Lalu untuk takaran SP nya cukup 1 sendok teh juga. Oke. Nah, ini nih di wadah yang sama ini saya kumpulin biar ngirit tempat ya. Ada 90 gram terigu segitiga, lalu 10 gram tepung maizena, dan 10 gram susu bubuk. Untuk bahan keringnya ini nanti diaduk-aduk rata, terus cara memasukkan di dalam adonan nanti sambil diayak ya. Oke. Untuk langkah pertama kita proses memixer adonan. Masukkan 3 butir telur utuh, 2 kuning telur, lalu gulanya juga ya. Ini ada 100 gram gula pasir, lalu emulsifier. Saya biasa pakai SP. Kalian kalau tidak punya SP bisa pakai TBM atau Ovalet, sama aja ya. Oke. Nyalakan mixer untuk yang pertama, pakai kecepatan yang paling rendah dulu. Kalau udah tercampur rata seperti ini, bisa dinaikkan speednya menjadi medium. Lalu jarak sekitar 10 detik bisa ditambah lagi kecepatannya menjadi kecepatan yang maksimal ya. Untuk takaran waktu, berapa lama sih kita harus menggerakkan mixernya sampai mendapatkan adonan yang mengembang, putih, kental, dan berjejak? Ini disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Biasanya sekitar 10 menit ini udah bisa mengembang kok. Oke, kita tinggalkan dulu sambil menunggu adonan telur itu mengembang. Kita panaskan margarin ya. Kita proses pencairan margarin. Caranya seperti ini, dengan menggunakan api yang paling kecil saja untuk menghindari panci gampang gosong nih. Oke, diaduk-aduk seperti ini. Kalau udah kondisi margarin mencair sekitar 80%, segera matikan kompor. Biasanya kalau kondisi pancinya udah panas, margarinnya masih menggumpal, ini akan mencair dengan sendirinya. Jangan menunggu margarin mencair semua, nanti ini bisa menyebabkan roti jadi bantat ya. Nah, kayak gini nih. Kalau kita proses pencairan margarinnya benar, ini jadinya tetap pekat ya warnanya dan tidak bening. Ini bagus nih pencairannya. Kalau udah selesai, sekarang kita lihat adonan telurnya gimana nih untuk kondisinya. Ini udah putih, kental, dan berjejak. Ini berarti udah mengembang sempurna dan segera matikan mixernya ya. Jangan sampai over mix. Kalau kondisi adonannya udah seperti ini, pas kita menggerak-gerakkan garpu mixernya udah ada jejak-jejak mixer seperti ini tandanya udah mengembang dan segera matikan mixernya. Jangan sampai kelamaan ya. Nanti kalau kita kelamaan memixernya, adonannya udah mengembang seperti ini akan turun lagi dan menyebabkan roti jadi bantat seperti itu ya. Oke. Untuk langkah selanjutnya, setelah kita matikan mixernya, sekarang kita memasukkan bahan-bahan keringnya. Pakai teknik aduk balik agar adonannya tidak gampang turun. Caranya seperti ini. Masukkan bahan kering di dalam ayakan atau saringan seperti ini. Kita memasukkan secara bertahap sambil diaduk ya. 3 kali tahapan sih kalau saya biasanya. Kayak gini ya. Cara mengaduknya jangan bebas. Ini pakai teknik semacam kayak gini nih, ditusuk dari bawah terus adonannya dibawa ke atas. Seperti itu ya. Oke, kayak gini. Kalau kalian ingin memakai mixer, bisa saja dengan menggunakan speed yang paling rendah ya. Saya punya kebiasaan kalau memasukkan terigunya ini sambil diaduk dengan spatula, tidak pakai mixer ya. Tapi kalau kalian ingin pakai mixer juga nggak apa-apa, sama aja sih nanti hasilnya ya, sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Oh iya, selagi kita mengaduk adonan, jangan lupa ovennya dipanasi dulu ya, biar nanti setelah adonan ini siap, ovennya juga siap dimasuki loyang. Efisiensi waktu ya ceritanya. Nah, kalau udah selesai, kita memasukkan bahan keringnya. Sekarang kita mulai memasukkan bahan yang cair nih. Mulai dari santan instannya dulu. Untuk mereknya,
Ini disesuaikan dengan selera masing-masing saja ya untuk mereknya. Kayak gini ya, dimasukkan secara perlahan, dan untuk mengaduknya juga jangan bebas. Pokoknya kita dari awal sampai akhir prosesnya tetap pakai teknik aduk balik ya, biar nanti adonannya tidak gampang turun. Kayak gini nih. Oke, diaduk-aduk lagi sampai rata seperti ini ya. Kalau udah selesai, sekarang kita masukkan margarin cairnya nih. Pokoknya diusahakan dalam mengaduknya ini jangan sampai ada bagian yang mengendap ya. Soalnya kalau ada bagian cair yang mengendap, ini akan menyebabkan roti jadi bantat. Memang banyak sekali sih faktor yang menyebabkan roti itu tidak bisa mengembang dengan sempurna. Jadi antara satu step dengan step yang lain, kita harus benar-benar memperhatikan ya cara-caranya. Oke, kayak gini. Diaduk rata lagi, dan untuk terakhir kita memasukkan pasta pandan. Untuk takaran pasta pandannya ini cukup 1 sendok teh saja ya, untuk mendapatkan wangi pandan juga agar warnanya tetap cantik nih. Kita aduk-aduk lagi sampai rata, dan ini untuk step terakhir ini harus benar-benar diperhatikan jangan sampai ada bagian cair yang masih mengendap di dasar nih ya. Oke, harus benar-benar tercampur. Kalau udah selesai, siapkan loyang. Untuk resep ini kita pakai loyang ukuran 20 persegi ya, 20 bentuknya kotak seperti ini. Atau kalau ingin dimasukkan dalam loyang yang lain, loyang tulban ya misalnya, bisa pakai yang ukuran 22 cm ya. Oke, untuk loyangnya disemir dengan margarin, terus dikasih kertas roti, dan biar gampang mengangkatnya, untuk sisi-sisinya dikasih lebihan kertas roti biar nanti mudah mengangkatnya, dan kita tidak perlu membalik roti ya kalau udah matang. Sebelum masuk oven, jangan lupa digebrak-gebrak dulu sebentar ya. Ini tujuannya untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan nih. Nah, untuk mempercantik tampilan bagian atas bisa dikasih topping, bisa dikasih coklat meses atau kacang kenari atau kacang almond ya, sesuai dengan selera kalian. Dipanggang sampai matang ya. Dan kalau sudah matang jadinya seperti ini nih. Ini siap dikeluarkan dari loyang dengan menyisir bagian sampingnya ya pakai pisau seperti ini. Dan berhubung sampingnya ini saya kasih lebihan kertas roti, jadi ini lebih mudah diangkat dikeluarkan dari loyangnya ya. Kita pindahkan dulu di tempat yang lebih datar biar nanti lebih mudah waktu kita memotong bolu pandanya nih. Nah, jadinya seperti ini nih. Permukaannya kalau dipanggang agak-agak eksotis ya, beda kalau dikukus. Tapi nggak apa-apa. Kalau dilihat dari teksturnya, untuk bolu panggang ini lebih ringan. Beda kalau dikukus ya. Kalau dikukus itu kesannya memang lembut tapi basah ya. Tapi kalau di oven ini lembut tapi cenderung kering. Tergantung dari selera kalian nih, sukanya yang kering atau yang basah ya. Bolu pandan ini cocok sekali untuk teman ngeteh atau teman ngopi. Kalau pas kalian ada acara kumul-kumul bersama keluarga, atau ingin ini dijadikan sebagai ide jualan, bisa ya. Dipotong kecil-kecil terus dimasukkan di dalam plastik OPP, atau kalian jualnya dalam bentuk loyangan. Ini bisa banget ya. Ini lembut banget untuk tekstur bagian dalam. Terus untuk rasanya juga nggak enak sih kalau menurut saya ya, soalnya ada perpaduan wangi pandannya juga, ada gurih dari santannya ya yang dimasukkan dalam adonannya tadi. Dan waktu digigit ini teksturnya terasa lembut dan ringan banget di mulut nih. Dan untuk takaran gulanya, bagi saya yang nggak begitu suka rasa manis, ini udah cocok banget gitu ya. Kalian layak mencoba resep yang satu ini nih. Yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga, biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranica Cake. Makasih ya atas kesetan di channel ini. Ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.